Film dimulai ketika K.O. yang diperankan oleh Jirayu Laumane balik ke sekolah lamanya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua kehidupan pasti berubah seiring berjalannya waktu, menyisakan kenangan yang terjadi di masa lalu. Begitu pula dengan kenangannya terhadap cewek satu sekolahnya dulu. K.O. berhenti persis di depan pohon di mana medali miliknya masih tergantung, dan cerita masa lalu pun dimulai. K.O. yang gemar sekali bermain bola, tampak dia menggocek dan menggiring si kulit bundar. Setelah itu dia pergi ke toilet cowok untuk buang air kecil. Namun, tiba-tiba cewek yang bernama Nat yang diperankan oleh Natasha Naujam muncul di atas tembok toilet. K.O. yang lagi buang air kecil pun terkaget-kaget dan mengomel-ngomel. Dia nggak terima ada cewek yang melihat Johnny kecilnya. Lalu Nat berhenti dan berbalik lalu berkata, "Kalau gue lihat, terus kenapa?" K.O. hanya bisa terdiam. Kemudian setelah bermain bola, kawan-kawan K.O. mengerumun untuk membicarakan tentang cewek penghibur yang banyak dibicarakan seisi sekolah. K.O. muncul dan mengambil HP temannya untuk melihat cewek yang dimaksud. Dia kaget melihat cewek yang dimaksud ialah Nat, cewek yang ia jumpai di toilet tadi. Nat yang juga habis kelas olahraga muncul di ruang ganti. Ketika membuka lokernya, dia menemukan roknya digunting lebih mini. Sebagai bentuk perlawanan dan kekesalannya, dia cuek aja dan tetap memakai rok yang sudah dimodifikasi itu. Ketika Nat jalan dengan rok tersebut, semua mata memandang ke arahnya, termasuk mata K.O. Gak mau menyia-nyiakan kesempatan, K.O. membuntuti Nat yang pergi ke sebuah kafe tempat para cewek penghibur. Sampai di sana, K.O. mau langsung masuk saja. Namun, karena takut diusir, K.O. pun mengganti pakaiannya dengan seragam olahraga. Di dalam, dia mencari sosok Nat yang ternyata di panggung sedang bernyanyi. Nat sempat melihatnya. Lalu dia menemui K.O. di depan kafe. "Ngapain lu di sini?" tanya Nat. Dengan gugup, K.O. berkata kalau tadi melihat dirinya memakai rok yang sudah dimodifikasi. K.O. merasa kasihan melihat Nat dan kedatangannya adalah untuk memberikan Nat celana bolanya. Nat tersenyum dan berterima kasih. K.O. menanyakan soal gosip apa benar Nat itu cewek penghibur. Nat terdiam, gak menjawab dan memilih mau masuk ke dalam lagi saja. Tapi K.O. menghentikan langkah Nat dan menanyakan, "Apa kita bisa berteman?" Nat memberikan isyarat kalau dia mau berteman dengannya. Nat dan K.O. pun akhirnya berteman. Nat nungguin K.O. yang sedang latihan juggling bola. Setelah selesai, mereka pulang bareng. Saat itu Nat sempat bertanya pada K.O. apa keinginan yang paling diinginkan untuk 1 detik saja. K.O. menjawab bahwa dirinya ingin mencetak gol. Soalnya dia sudah tahun ketiga sekolah, jadi nggak tahu kapan akan main bola lagi. "Lu sendiri?" K.O. bertanya balik. Nat menjawab kalau dirinya mau melihat bunga-bunga bermekaran di musim semi. K.O. pun mengajak Nat melihat bersama-sama nanti. "Oh ya, aku juga akan memberi kamu medali emas," ucap K.O. kemudian. Nat tersenyum dan meminta K.O. gak usah banyak bicara, tunjukkan saja. K.O. mengantarkan Nat ke kafe tempatnya bernyanyi. Nat menyuruh K.O. untuk pulang, tapi K.O. mau menonton Nat bernyanyi. Nat mengizinkannya, jadi mereka masuk ke kafe bersama-sama. Besoknya di sekolah, K.O. dihampiri temannya si mata empat dan temannya satu lagi. Mereka berdua menanyakan soal apa yang dilakukan K.O. bersama Nat semalam di kafe. "Gimana, dia hebat nggak?" tanya si mata empat. K.O. kesal dan memukul si mata empat, kemudian berlari pergi. K.O. pergi menemui Nat untuk menanyakan apa yang terjadi padanya. Nat mengatakan beberapa guru tahu kalau dirinya bekerja di hotel. Karenanya, dia diskor beberapa hari. K.O. yang jengah menarik tangan Nat, sambil mengatakan, "Masa bodoh dengan sekolah." Mereka pun pergi ke tempat penginapan tepi pantai untuk menikmati kebersamaan mereka. Hingga malam menjelang, tiba-tiba K.O. terpikir untuk melakukan adegan mantap-mantap bersama Nat. Dia sudah merebahkan Nat dan hendak menciumnya, tapi tiba-tiba Nat tertawa, membuat K.O. ikut-ikutan tertawa. "Apa kita bisa tetap bersama tanpa melakukan adegan itu?" tanya Nat. K.O. setuju. เฮ้ย เราคบกันแบบไม่มีอะไรกันได้ปะ Mereka berdua pun bersenang-senang sampai masa sewa tempat penginapan habis. K.O. dan Nat mengeluarkan sisa uang yang gak seberapa banyak itu. Mereka berdua menghela napas dan nyengir melihat sisa uang tersebut. Tapi bukan yang dipakai untuk membayar sewa, mereka malah membelikan makan malam sepiring berdua. Begitu pemilik tempat penginapan menagih uang sewa, mereka celana-celana kebingungan mau membayar. Nat menawarkan untuk membersihkan tempat tersebut sebagai ganti uang sewa, tapi pemilik penginapan gak mau ambil pusing. Akhirnya kau mengeluarkan kredit cardnya.
mereka pun bisa memperpanjang sewa. Nat berterima kasih pada KO karena telah memperpanjang masa sewa. Dia akan membayarnya suatu hari nanti, tapi mungkin itu akan memakan waktu cukup lama. KO bertanya, kenapa lu manjat dinding ke toilet cowok? Nat menjawab, itu karena pintu toilet cewek dikunci. Sejak gosip aku kerja di hotel keluar. Aku gak bisa menepis gosip itu, ya walaupun bukan aku yang kerja jadi cewek penghibur. Saat itu juga terkuak kalau Nat itu anak yatim piatu. Dia tinggal bersama kakaknya, hanya mereka berdua. Kakaknya juga yang banting tulang untuk menghidupi mereka. Karena biaya yang gak cukup, kakaknya Nat harus cari job sampingan. Nat yang gak mau merepotkan kakaknya memilih untuk bekerja sebagai penyanyi di hotel. KO mengalihkan topik pembicaraan dengan mengatakan kalau sunsetnya bagus. Kemudian dia memandangi Nat dan menciumnya. Nat dan KO saling berkejaran. Ketika mereka saling bergandengan tangan, bapak KO muncul. KO pun dipaksa kembali ke rumah, meninggalkan Nat di tempat penginapan sendirian. Waktu di perahu, KO sempat terjun ke dalam air. Sebagaimana anak muda yang berjiwa muda, dia ingin kembali pada Nat. Apa daya, dia nggak bisa berenang. Bapaknya dan perahu kembali dan menaikkannya. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan pulang. KO hanya menunjukkan wajah masamnya. Setelah kejadian itu, KO mencari-cari keberadaan Nat. Ketika bertanya pada teman sekelas Nat, KO justru mendapat jawaban kalau Nat diskor. Dan itu gara-gara KO. Nggak berhenti sampai di situ, KO menanyakan keberadaan Nat di tempat kerjanya. Manajer hotel juga mengaku nggak tahu. KO tengah murus sendirian di pinggir lapangan bola sekolah, ketika temannya muncul untuk mengajak KO bertanding bola. Karena tim mereka masuk semifinal. KO terlihat begitu tidak bertenaga. Dia kemudian memberitahu temannya kalau dirinya keluar dari tim bola sekolah. Temannya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pergi meninggalkan KO sendirian. Sementara itu, Nat mengajak kakaknya ke Jerman. Dia ingin memulai semuanya dari sana. Kakaknya balik bertanya pada Nat, mengingat Jerman itu jauh lebih keras daripada Thailand, mulai dari suhu dan etos kerja. Nat meyakinkan kakaknya bahwa dirinya pasti bisa melakukannya. มันก็คงหนาวแหละ แต่มันก็น่าจะทนไหวไม่ใช่เหรอ KO masih saja terlihat murung. Dia duduk di tepi lapangan bola sekolah. Tiba-tiba Nat muncul. Dia memberikan sekaling Pepsi untuk KO, yang bertujuan untuk memompa semangat. อย่างนี้เราก็อดได้เหรียญทองแล้วดิ KO kemudian mengajak Nat untuk ikut dengannya. Dia kenal dengan seseorang yang bisa mempekerjakan Nat sebagai penyanyi dan dirinya sebagai bartender. Dengan demikian mereka bisa selalu bersama-sama. Nat hanya bisa tersenyum. Dia hanya bilang, "Oh ya, aku masih menginginkan medali emasmu. Mari bertemu besok." Kata-kata itu membekas di hati KO. Dia pun jadi semangat dan memutuskan untuk bertanding. Besoknya, KO benar-benar ikut bertanding sepak bola. Timnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Setelah mendapatkan medali emasnya, KO segera berlari ke taman, di mana bunga-bunga sakura bersemi. Tentu saja tujuannya ke sana adalah untuk bertemu dengan Nat. Tapi ditunggu-tunggu, Nat enggak kunjung muncul. ผมรอเธออยู่นาน แต่แล้วเธอก็ไม่มา KO menyerah, kemudian meletakkan medali emas di ranting pohon sakura. Terbayanglah perjalanan cerita cinta mereka. Mulai dari pertemuan gak disengaja di dalam toilet, hingga kaburnya mereka dari sekolah. Beberapa tahun kemudian, KO muncul lagi di taman bunga-bunga sakura. Dia masih menemukan medali emasnya tergantung di ranting. Kini dia yakin Nat gak akan pernah muncul lagi. Dia pun pergi melepas semua masa lalunya. Film pun tamat.